Hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan diyakini semakin memburuk usai Gibran Rakabuming diumumkan jadi cawapres Prabowo. Saudara, satu persatu keluarga Presiden Joko Widodo meninggalkan PDI Perjuangan. Yang terbaru adalah menantu Jokowi yang merupakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Ya, itu kan masyarakat yang menilai. Dalam kurang dari 1 tahun masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir nih. Namun akhir jabatannya menjadi sebuah sejarah politik baru untuk negeri ini nih sob. Langkah Presiden Jokowi untuk berpaling dari PDIP menjadi sebuah kejutan sekaligus sayatan bagi beberapa kalangan. Bagaimana tidak? Presiden Jokowi yang dibesarkan oleh partai berlambang banteng ini memutuskan untuk balik badan, memilih untuk balelo dan menantang keluarga besar PDIP secara umum dan Megawati secara khusus. Sebenarnya apa yang terjadi di kalangan elit PDIP dan Jokowi? Lalu bagaimana nasib PDIP setelah ditinggal Jokowi? Dan inilah episode yang lain dari Gejala Jelaga, gejala politik menantang hegemoni Megawati Soekarnoputri. Saya dulu pernah berpikir mengenal Jokowi. Tapi hari ini saya berpikir saya tidak mengenal Jokowi sama sekali. Apa iya bisa netral dan anaknya maju? Tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Langkah Presiden Jokowi terbilang berani nih. Bagaimana tidak? Beliau berani menantang hegemoni Megawati yang notabene menjadi nahkoda untuk menuju posisinya saat ini. Lalu apa sih yang membuat Jokowi berani menantang Bu Mega yang 1. perempuan, 2. cantik, baru 2 aja udah ditepokin, 3. karismatik, 4. apa nih, pintar. Kalau kita perhatikan nih, pilihan Jokowi untuk hengkang dari PDIP adalah pilihan yang pas, tapi kurang tepat ya sob. Lah kok gitu? Sebelum itu mari kita perhatikan perjalanan Jokowi di PDIP hingga saat ini. Hal ini bermula dari tahun 2004 di mana Jokowi bergabung bersama PDIP dan menjadi pengurus DPC PDIP Solo. Kemudian pada 2005 Jokowi terpilih menjadi wali kota Solo bersama Hadi Rudiatmo yang diusung koalisi PDIP dan PKB. Kemudian Jokowi kembali terpilih menjadi wali kota untuk periode kedua dengan perolehan yang fantastis yaitu 90,09%. Dan pada 2012 Jokowi maju menjadi Cagup DKI Jakarta bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan membawa isu mobil SMK yang melambungkan namanya. Ngomong-ngomong nasib mobil SMK sekarang gimana nih sob? Buat kalian yang tahu, komen di bawah ya. Pada pencalonan dirinya bersama Ahok, Jokowi berhasil naik ke Jakarta dan menjadi gubernur DKI periode 2012-2017. Saat itu PDIP berkoalisi dengan Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Kemudian Megawati memberi sinyal bahwa Jokowi akan maju Pilpres 2014. Hal ini ditandai dengan mesranya Jokowi dan Mega saat mengunjungi makam presiden pertama di Blitar. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Hal ini juga membuat Prabowo merasa dikhianati oleh Megawati berdasarkan perjanjian batu tulis nih. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarnoputri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDIP seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Dan pada 14 Maret 2014, Megawati mengamanahkan sebuah mandat kepada Jokowi sebagai petugas partai untuk maju sebagai capres pada tahun 2014. Dan pada 22 Juli 2014, Jokowi berhasil menduduki kursi RI 1 bersama Yusuf Kala mengalahkan Prabowo Hatta dengan perolehan suara 53,15%. Citra Jokowi semasa memimpin dinilai cukup bagus nih bagi elit PDIP. Hal ini membuat mereka untuk tetap mengusung Jokowi pada pemilihan presiden berikutnya, yaitu tahun 2019. Dan semua dukungan itu membawa Jokowi hingga posisi saat ini. Bukan hanya itu, anak dan menantu Jokowi juga dikenal berhasil menduduki posisi kepala daerah melalui partai berlambang banteng tersebut. Dan tentunya melalui citra dan privilege Pak Jokowi sendiri yang dinilai memiliki kinerja cukup bagus selama menjabat sebagai presiden. Selama Jokowi menjabat ada beberapa isu yang menerpa Jokowi nih. Di antaranya isu tentang Jokowi komunis, isu ijazah palsu Jokowi, sampai isu Jokowi minta 3 periode.
Dan hal ini mendapat pembelaan yang luar biasa dari para pendukung Jokowi, terkhusus dari PDIP. Dengan semua hal yang diterima oleh Jokowi tersebut, lantas apa yang membuat Jokowi balelo dari partai banteng tersebut? Kalau sebagai orang Jawa nih, Jokowi sudah gagal menerapkan ajaran leluhur Jawa nih sob, sangkan paraning dumadi, di mana seharusnya Jokowi tahu dari mana dia berasal dan kemana dia harus kembali. Namun ya itulah politik, semakin kalian merasa mengenal seseorang, semakin kalian tidak mengenalnya. Saya dulu pernah berpikir mengenal Jokowi, tapi hari ini saya berpikir saya tidak mengenal Jokowi sama sekali. Dan kalau kita kembali pada alasan Jokowi balelo, mungkin sebagian orang awam akan menilai ini adalah bentuk perlawanan Jokowi terhadap hegemoni Megawati, di mana Jokowi ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa kepada rakyatnya. Seperti yang kita ketahui, selama ini masyarakat menilai bahwa Jokowi tidak lebih dari petugas partai yang diberikan oleh Megawati. Meskipun sebenarnya kita memang harus mengakui semua itu, bahwa eksekutif yang berkuasa adalah kader partai yang diusung untuk membawa pemikiran dan tujuan partai pengusung nih sob. Namun terkadang memang Bu Mega sedikit berlebihan ya. Banyak momen di mana Bu Mega selalu membahas tentang status Jokowi sebagai petugas partai dalam forum umum, yang seolah-olah ingin menegaskan bahwa emak-emak satu ini yang berkuasa atas Presiden Jokowi. Pak Jokowi itu ya dulu mentang-mentang. Iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo, beliau jadi presiden tuh nggak ada kan, ini legal formal diikuti terus kan sama saya, aturannya, aturan mainnya. Hal ini tentu membuat orang-orang terdekat Jokowi merasa Pak Jokowi tidak memiliki marwah lagi nih. Sebuah sentimen yang kemudian digoreng oleh beberapa golongan untuk membuat Jokowi kemudian mengaminkan pendapat orang-orang tersebut. Sinyal ini sebenarnya sudah ada sejak pemilihan presiden 2019 nih, ketika Jokowi menegaskan bahwa ia akan melawan segala bentuk hoax atau penghinaan terhadap dirinya. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Dan ternyata tanpa disadari oleh elit PDIP, ucapan Jokowi tersebut ditujukan pula kepada seluruh penumpang dalam partai berlambang banteng tersebut. Tidak terkecuali sang nahkoda sendiri, Megawati Soekarno Putri. Jokowi mulai membangun aliansi termasuk kepada pihak oposisi nih sob. Bahkan mantan kompetitornya sendiri ditarik untuk memperkuat posisinya, hal yang tidak pernah disadari elit partainya. Bahkan Jokowi membuat seolah-olah Bu Mega yang dengan legowo dan dengan sikap Pancasilaisnya menerima Prabowo dalam satu gerbong. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Prabowo, seseorang yang pernah merasa dikhianati oleh Megawati, menerima tawaran ini dengan senang hati dan sebagai seorang kesatria. Prabowo sadar bahwa pertempuran dengan senjata berbeda dengan pertempuran dalam dunia politik. Selain itu, beliau juga sadar cara yang digunakan Presiden Jokowi selama ini cukup efektif untuk membawa ambisinya mengabdi pada negeri ini. Prabowo yang sebelumnya meluap-luap dan terkesan arogan, semakin tenang dalam menghadapi isu-isu apapun. Bersama Prabowo, Jokowi menggalang kekuatan untuk menghancurkan hegemoni Megawati. Hal ini membuat pihak-pihak yang merasa terhina dan dikhianati oleh Mega bergabung dalam permainan ini. Permainan ini menarik SBY untuk menjadi bagian dalam permainan yang kemudian membuat posisi Jokowi semakin kuat nih sob. Setelah Jokowi merasa dirinya aman, ia muncul dengan nyaris terang-terangan membelot dari partainya, membuat seisi partai bahkan seluruh negeri ternganga-ngani. Sebuah permainan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Permainan ini membuat Jokowi sedikit lebih unggul. Namun apa yang dimainkan oleh Jokowi ini bisa menjadi pedang bermata dua ya sob.
Bahkan apabila hal ini berhasil mewujudkan cita-cita Jokowi untuk meruntuhkan hegemoni Megawati dan menjadikan dirinya sebagai raja kecil era modern ini, hal ini dapat menjadi kutukan Empu Gandring abad 21 nih. Simpatisan Partai Banteng bersama Megawati sedikit demi sedikit berhasil menumbangkan orang-orang Jokowi di yudikatif nih sob, membuat Jokowi dengan cepat mengambil langkah untuk memposisikan orang-orangnya di jajaran militer. Hal ini sebagai antisipasi apabila sebuah gerakan terjadi dengan tiba-tiba menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi nih, dan membuat akhir jabatannya tidak terhormat. Bisa jadi ini semua akan menjadi kutukan bagi Jokowi dan keturunannya kelak nih, di mana sejarah akan mencatat bahwa Jokowi telah mengkhianati keluarganya di PDIP dan dicurigai menyalahgunakan kekuasaannya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan dinamika politik semacam ini, hanya saja etika politik Jokowi beserta anak dan menantunya yang sungguh tidak pantas menurut saya. Kami dan saya pribadi sebagai warga negara yang tidak berafiliasi dengan pihak manapun hanya bisa berharap dan berdoa semoga Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan baik, terhormat, dan kesatria. Dan semoga negeri ini selalu dijauhkan dari perpecahan. Dan inilah episode lain dari Gejala Jelaga. Mari dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton.